Geram, Pak Ambo tidak setuju atas rencana PJ Gubernur terkait buaya Rizka dipindahkan ke Sungai Guntung. Gimana tuh, Mas? Iya, assalamualaikum buat teman-teman semua ya. Di sini Pak Ambo menunjukkan kekecewaannya, ketidaksetujuannya karena kemarin Pak Ambo itu sempat datang ke acara tahunan ya yang dihadirin sama pejabat-pejabat di Kalimantan, termasuk PJ Gubernur. Di situ Pak Ambo datang bersama Mbak Fitriani ya. Dan inti dari pokok pembahasan itu kenapa ada buaya Rizka. Ternyata pembahasan buaya Rizka menjadi topik yang sangat dinanti-nanti di rapat tersebut ya. Makanya kok dibilang PJ Gubernur kok ngurusin buaya ya, karena Bontang ya, Sungai Guntung dan sekitarnya terkenal gara-gara buaya Rizka. Itu tidak boleh dipungkirin. Jadi suara buaya Rizka itu sangat perlu diberikan suatu perhatian khusus gitu ya buat pemerintah di sana gitu ya. Jadi Pak Ambo menunjukkan kekecewaannya, ketidakpuasannya terhadap sikap dan keputusan dari PJ Gubernur ataupun pihak-pihak di sana ya, yang kemarin sempat diwawancara sama ketua BKSDE-nya, kemudian sama PJ Gubernurnya yang mengatakan buaya Rizka akan dikembalikan ke Bontang tetapi untuk tujuan wisata. Buaya Rizka akan menjadi ikon wisata yang tentunya semua rencana-rencana itu ya tentunya membuat risau hati papinya, yaitu Pak Ambo sendiri. Pak Ambo dalam konten terbarunya kemarin ya 2 hari yang lalu menyatakan buaya Rizka itu hidup bebas di habitat aslinya, hidup di air payau, air asin ya teman-teman ya. Hidupnya adalah setelah Pak Ambo aja kalau jumpa Rizka habis ngasih makan, elus-elus sebentar pergi ya, cari Rizka kalau mau ngasih makan doang gitu. Artinya setelah beberapa waktu bersama Rizka, dia pergi untuk memberikan kebebasan, keleluasaan untuk buaya Rizka. Nah, pengertian itulah yang disampaikan oleh Pak Ambo bahwasanya dia nggak setuju bahwa Rizka nantinya akan menjadi ikon wisata yang nantinya akan membuat Pak Ambo sendiri jadi direpotkan. Yang biasanya Pak Ambo bisa santai di rumah, nyiapin makan, beli makan, ayamnya dipotongin, kemudian nanti saya pergi memberi makan. Tapi kali ini malah disibukkan dengan aktivitas lainnya, seperti nanti ada fans yang minta foto ya, ada keramaian dan lain-lainnya itu. Walaupun itu mungkin ya udah biasa sama Pak Ambo ya dimintain foto, tapi kan ini rutin setiap saat gitu karena berada di tempat wisata. Belum lagi suara ribut, berising dan lain-lainnya, itu tentu menjadi tidak nyaman buaya Rizkanya sendiri gitu. Jadi kemarin itu Pak Ambo gini ya, Dek ya. Pak Ambo itu mengatakan keinginannya untuk buaya Rizka itu berada di habitat aslinya. Iya, ya, tanpa menyangkut pautkan dengan wisata-wisata. Banyak kan ibaratnya buaya-buaya yang ditangkap itu kan gitu. Kenapa nggak itu aja dibuat buaya buaya untuk hiburan wisata gitu kan. Jangan buaya Rizka deh gitu. Karena lucunya gini ya, PJ Gubernurnya mengatakan buaya Rizka nanti untuk pertunjukan. Lah emang buaya Rizka itu buaya hiburan? Buaya Rizka itu bisa akrobat? Kan tidak. Kan gitu. Buaya Rizka kan kita kenal sebagai buaya yang hidup di alam bebas bersama seorang Pak Tua dan anaknya, yaitu Pak Ambo dan Fitriani. Bukan kehidupan buaya raksasa dengan akrobatnya dipertontonkan secara umum. Benar. Makanya ada kelucuan dan kekhawatiran dari Pak Ambo sendiri. Ini ada dari ya, silakan. Dari Kak Sudirman ya 1480. Kami sangat berharap nih ada solusi untuk buaya Rizka. Kami pun sudah rindu melihat buaya Rizka, nggak tahu lagi mau gimana. Saya tak habis pikir kok ada manusia seperti itu, iri dan dengki terhadap Pak Ambo, sehingga mencari berbagai alasan Pak Ambo dan buaya Rizka terpisah. Salam Pak Ambo dari Riau. Oke, ini untuk Mas Sukriyadi ya. Silakan. Untuk mengurangi rasa kehilangan, sebaiknya buat Pak Ambo bikin konten keseharian Pak Ambo pasca kepergian Rizka. Dan juga ada dari Kak Eli Suparnida ya. Harus ngomong apa lagi nih supaya Rizka dikembalikan ke habitatnya? Cuma bisa mendoakan semoga Pak Ambo dan Rizka kembali berkumpul bersama-sama. Iya, Gimana tuh, Mas? Jadi untuk keseharian Pak Ambo itu bukan kayak orang yang gila duit, teman-teman. Ya, kan Pak Ambo selalu bilang tuh,
bahwasanya dia hidup dalam kesederhanaan. Makanya kalau keseharian itu dia nggak ada Rizka, itulah dia terpukul banget dan nggak semangat untuk ngonten. Kemarin aja ngonten yang terakhir ya, ingat ya teman-teman ya, konten yang terakhir Pak Ambo itu beliau menyatakan penolakannya tentang Buaya Rizka mau dijadikan ikon wisata loh. Dia menyampaikan dalam garis besarnya, dia mengumpulkan bukti-bukti Buaya Rizka tidak berbahaya, Buaya Rizka bukan buaya liar, bukan buaya ganas, dan berhak untuk hidup di habitat aslinya, ya, tidak pantas untuk dikurung di penangkaran, ya, dikandangin, ya. Itu yang dia katakan. Karena kemarin dia datang di acara tahunan Kalimantan itu kan tanggal 7 tanggal 8. Iya. Kemudian tanggal kemarin setelahnya kan dia berkomentar seperti itu di channel akunnya Pak Ambo. Itu menunjukkan apa? Pak Ambo tidak setuju Buaya Rizka itu jadi ikon wisata. Udah selesai. Oke, ada lagi? Oke, Mas. Ini satu lagi nih. Terakhir ya. Oke. Terakhir. Ini kita dari Kak Mustafa ya. Lagi ada Rizka. Saya selalu nggak pernah ketinggalan kontennya Pak Ambo dan Rizka. Yeah. Sekarang nggak ada Rizka yang selalu manja sama Pak Ambo. Jadi sedih saya untuk melihat konten Pak Ambo. Iya, jadi teman-teman saat ini teman-teman nonton video kita ini untuk menyuarakan. Video kita ini untuk menyuarakan, ya. Hanya menyuarakan. Jadi kalau teman-teman mau Pak Ambo bersama Buaya Rizka di alam, ya monggo, terus disuarakan, terus di-share video ini supaya apa? Supaya didengar sama mereka pejabat terkait. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geram, Pak Ambo tidak setuju atas rencana PJ Gubernur terkait Buaya Rizka dipindahkan ke Sungai Guntung. Gimana tuh, Mas? Iya, assalamualaikum buat teman-teman semua ya. Di sini Pak Ambo menunjukkan kekecewaannya, ketidaksetujuannya karena kemarin Pak Ambo itu sempat datang ke acara tahunan ya yang dihadirin sama pejabat-pejabat di Kalimantan, termasuk PJ Gubernur. Di situ Pak Ambo datang bersama Mbak Fitriani ya, dan inti dari pokok pembahasan itu kenapa ada Buaya Rizka. Ternyata pembahasan Buaya Rizka menjadi topik yang sangat dinanti-nanti di rapat tersebut. Ya, makanya kok dibilang PJ Gubernur kok ngurusin buaya ya karena Bontang ya, Sungai Guntung dan sekitarnya terkenal gara-gara Buaya Rizka. Itu tidak boleh dipungkirin. Jadi suara Buaya Rizka itu sangat perlu diberikan suatu perhatian khusus gitu ya buat pemerintah di sana gitu ya. Jadi Pak Ambo menunjukkan kekecewaannya, ketidakpuasannya terhadap sikap dan keputusan dari PJ Gubernur ataupun pihak-pihak di sana. Ya, yang kemarin sempat diwawancara sama ketua BKSDE-nya, kemudian sama PJ Gubernurnya yang mengatakan Buaya Rizka akan dikembalikan ke Bontang tetapi untuk tujuan wisata. Buaya Rizka akan menjadi ikon wisata yang tentunya semua rencana-rencana itu ya tentunya membuat risau hati papinya, yaitu Pak Ambo sendiri. Pak Ambo dalam konten terbarunya kemarin ya 2 hari yang lalu menyatakan Buaya Rizka itu hidup bebas di habitat aslinya, hidup di air payau, air asin ya teman-teman ya. Hidupnya adalah setelah Pak Ambo aja kalau jumpa Rizka habis ngasih makan elus-elus sebentar pergi ya, cari Rizka kalau mau ngasih makan doang gitu. Artinya setelah beberapa waktu bersama Rizka, dia pergi untuk memberikan kebebasan, keleluasaan untuk Buaya Rizka. Nah, pengertian itulah yang disampaikan oleh Pak Ambo bahwasanya dia nggak setuju bahwa Rizka nantinya akan menjadi ikon wisata yang nantinya akan membuat Pak Ambo sendiri jadi direpotkan. Yang biasanya Pak Ambo bisa santai di rumah, nyiapin makan, beli makan, ayamnya dipotongin, kemudian nanti saya pergi memberi makan. Tapi kali ini malah disibukkan dengan aktivitas lainnya seperti nanti ada fans yang tidak foto, ya, ada keramaian dan lain-lainnya itu. Walaupun itu mungkin ya udah biasa sama Pak Ambo ya dimintain foto, tapi kan ini rutin setiap saat gitu karena berada di tempat wisata. Belum lagi suara ribut, berising dan lain-lainnya itu tentu menjadi tidak nyaman Buaya Rizkanya sendiri gitu. Jadi kemarin itu Pak Ambo gini ya, Dek ya. Pak Ambo itu mengatakan
keinginannya untuk buaya Rizka itu berada di habitat aslinya, Iya, benar. ya, tanpa menyangkut pautkan dengan wisata-wisata. Banyak kan ibaratnya buaya-buaya yang ditangkap itu kan gitu. Kenapa nggak itu aja dibuat buaya buaya Hiburan untuk gitu ya, Mas. hiburan wisata gitu kan. Jangan buaya Rizka deh gitu. Karena benar. lucunya gini ya, PJ Gubernurnya mengatakan buaya Rizka nanti untuk pertunjukan. Lah emang buaya Rizka itu buaya hiburan, buaya Rizka itu bisa akrobat kan? Tidak kan gitu. Buaya Rizka kan kita kenal sebagai buaya yang hidup di alam bebas bersama seorang Pak Tua dan anaknya, yaitu Pak Ambo dan Fitriani. Bukan kehidupan buaya raksasa dengan akrobatnya dipertontonkan secara umum. Benar. Makanya ada kelucuan dan kekhawatiran dari Pak Ambo sendiri. Ini ada dari Ya, silakan. Dari Kak Sudirman ya, 1480. Kami sangat berharap nih ada solusi untuk buaya Rizka. Kami pun sudah rindu melihat buaya Rizka, nggak tahu lagi mau gimana. Saya tak habis pikir kok ada yang manusia seperti itu, iri dan dengki terhadap Pak Ambo, sehingga mencari berbagai alasan Pak Ambo dan buaya Rizka terpisah. Salam Pak Ambo dari Riau. Oke, ini untuk Mas Sukriadi ya. Silakan. Untuk mengurangi rasa kehilangan, sebaiknya buat Pak Ambo bikin konten keseharian Pak Ambo pasca kepergian Rizka. Dan juga ada dari Kak Eli Suparnida ya. Harus ngomong apa lagi nih supaya Rizka dikembalikan ke habitatnya? Cuma bisa mendoakan semoga Pak Ambo dan Rizka kembali berkumpul bersama-sama. Iya, Gimana tuh, Mas? Jadi untuk keseharian Pak Ambo itu bukan kayak orang yang gila duit, teman-teman. Ya, kan Pak Ambo selalu bilang tuh bahwasanya dia hidup dalam kesederhanaan. Makanya kalau keseharian itu dia nggak ada Rizka, itulah dia terpukul banget dan nggak semangat untuk ngonten. Kemarin aja ngonten yang terakhir ya, ingat ya teman-temannya, konten yang terakhir Pak Ambo itu beliau menyatakan penolakannya tentang buaya Rizka mau dijadikan ikon wisata loh. Dia menyampaikan dalam garis besarnya, dia mengumpulkan bukti-bukti buaya Rizka tidak berbahaya, buaya Rizka bukan buaya liar, bukan buaya ganas, dan berhak untuk hidup di habitat aslinya, ya, tidak pantas untuk dikurung di penangkaran, ya, dikandangin, ya. Itu yang dia katakan. Karena kemarin dia datang di acara tahunan Kalimantan itu kan tanggal 7 tanggal 8. Iya. Kemudian tanggal kemarin setelahnya kan dia berkomentar seperti itu di channel akunnya Pak Ambo. Itu menunjukkan apa? Pak Ambo tidak setuju buaya Rizka itu jadi ikon wisata. Udah selesai. Oke, ada lagi? Oke, Nggak ada? Mas, ini satu lagi nih. Terakhir ya. Oke. Terakhir. Ini kita dari Kak Mustafa ya. Lagi ada Rizka, saya selalu nih nggak pernah ketinggalan kontennya Pak Ambo dan Rizka. Iya. Sekarang nggak ada Rizka yang selalu manja sama Pak Ambo, jadi sedih saya untuk melihat konten Pak Ambo. Iya, jadi Yang teman-teman apa-apa. saat ini teman-teman nonton video kita ini untuk menyuarakan. Video kita ini untuk menyuarakan, ya. Hanya menyuarakan. Jadi kalau teman-teman mau Pak Ambo bersama buaya Rizka di alam, ya monggo, terus disuarakan, terus di-share video ini supaya apa? Supaya didengar sama mereka pejabat terkait. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.